Ini setiap kami Tuhan, kami mau datang, mau bersyukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu, karya-Mu indah bagiku. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku, kami membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan membawa kerinduan kita. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu, karya-Mu,
hatiku aman, hatiku aman dalam kasih-Mu berkuarat. Tawaku erat di hadirat-Mu, hati kami Tuhan, hatiku persembahkan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, selamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau rapi kami Tuhan. Datanglah hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ingin bersorak memuji nama-Mu Tuhan. Engkau berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom. Lambaikan tangannya dong, shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan luar biasa. Coba salam kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat, namanya berkuasa di bumi dan di surga. Mari sama-sama katakan, berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah
duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kepada setiap petugas kami persilakan. Di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
jika di pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan menjaga melindungi negara kami, memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi negara kami, menjadikan kami negara yang takut akan Tuhan, sehingga negara kami aman dan tentram serta sentosa Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, terkhusus juga di Jogja ini, kiranya Tuhan selalu melindungi para pimpinan yang ada di Jogja ini, sehingga lebih bijaksana lagi, memberikan kebebasan bagi kami untuk selalu bisa memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak atas segala pertolongan-Mu di dalam setiap kehidupan bagi para pimpinan kami ini Tuhan. Ya Bapak, di pagi hari yang indah ini Engkau juga memberi kesempatan bagi kami Tuhan. Kami mau menyerahkan segala pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu untuk gereja kami di Pipi Amanat Agung Kalasan ini. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati setiap program-program yang ada, untuk pelayanan yang boleh kami lakukan di tempat ini, apapun pelayanan itu, apapun talenta yang Tuhan berikan bagi jemaat di tempat ini, kiranya kami bisa melakukannya dengan sepenuh hati, oleh karena untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami bersyukur Tuhan jika Engkau beri kesempatan yang begitu indah di gereja kami untuk selalu memuji memuliakan Engkau, dan juga Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan untuk memperlebar kerajaan surga di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan. Juga pengelolanya Tuhan juga memberkati, memberikan hikmat dan marifat-Mu, sehingga persembahan ini sungguh sangat bermanfaat bagi gereja kami ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan juga mengampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu yang kuasa dan kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada setiap petugas persembahan dan Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita, karena firman Tuhan adalah ya dan amin, dan janjinya menopang setiap kehidupan kita. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Saya katakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku.
benar Tuhan, Engkaulah yang menjadi jaminan hidup kami, bukan hanya untuk keselamatan kami, tetapi juga untuk kehidupan kami hari demi hari. Kami rindu dan kami ingin terus mencintai Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mencintai kami. Dan menjadi bagian cinta kami kepadamu Tuhan, pagi ini kami akan duduk diam, mendengarkan suaramu melalui firman-Mu yang tertulis. Urapi hamba-Mu yang penuh kekurangan kelemahan ini, Tuhan sempurnakan apa yang hamba persiapkan supaya menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam pertolongan Allah Rohul Kudus sepenuhnya, dan biarlah kami sekalian menikmati firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa menyerahkan perenungan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, sekali lagi selamat pagi dan shalom. Oke, puji Tuhan, saudara-saudara kami yang ada di mengikuti ibadah secara streaming di tempat masing-masing, salam dari Kalasan, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Baik, kesempatan pada pagi hari ini saya mengajak saudara sekalian untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 17 sampai 26. Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya berikan judul menikmati karya Allah dalam kebersamaan. Kata kuncinya salah satunya adalah kebersamaan. Ya, menikmati karya Allah dalam kebersamaan. Sebagai pendahuluan dari perenungan firman Tuhan ini, saya berharap Bapak Ibu Saudara juga setuju dengan saya bahwa kebersamaan atau persatuan atau persekutuan merupakan hakikat dari sebuah gereja. Hakikat dari gereja, dimanapun gereja itu berada, di mana gereja adalah persekutuan orang-orang percaya atau persekutuan orang-orang yang telah dipanggil keluar dari latar belakang hidup masing-masing, dipersatukan dalam keluarga Allah. Itulah sebabnya gereja tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kesatuan, persekutuan, kebersamaan. Yang namanya gereja, asalkan ada 2 atau 3 orang Kristen lebih, 1 enggak boleh karena tidak bisa bersekutu. Asalkan ada 2 atau lebih orang percaya, itu sudah merupakan persekutuan atau gereja. Dalam kebersamaan atau dalam persekutuan sebagai keluarga Allah, saya dan saudara jelas memiliki tugas, memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus dalam kitab Korintus, saya dan saudara sebagai gereja digambarkan seperti tubuh. Ya, di mana saya dan saudara adalah tubuh Kristus. Di dalam tubuh kita ada anggota tangan, ada anggota kaki, ada anggota perut, ya, ada anggota leher dan sebagainya. Yang fungsinya masing-masing. Ya, yang fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Itu. Demikian juga pelayanan dalam sebuah gereja tidak bisa lepas dari yang namanya kebersamaan, bersama-sama. Bahkan kalau boleh saya katakan, saya tarik kepada kehidupan saya dan saudara dalam berkeluarga. Saya dan saudara tidak bisa dalam berkeluarga, jelas ada suami atau istri atau ada orang tua dengan anak, kebersamaan. Demikian juga di dalam kehidupan saya dan saudara dalam pekerjaan dimanapun tidak bisa lepas dengan yang namanya kebersamaan, kolaborasi. Ya. Nah, dalam teks firman Tuhan ini kita diberi pelajaran bagaimana kebersamaan kita itu dapat mendatangkan pekerjaan Allah, mendatangkan karya keajaiban Allah itu. Gitu. Belajar dari peristiwa si lumpuh dan temannya. Ya, bagaimana kebersamaan kita itu mendatangkan karya Allah, mendatangkan kenikmatan karya keajaiban Allah dalam hidup saya dan saudara. Baik, yang pertama mari kita baca Lukas pasal 15 ayat 17 sampai 19. Kita baca bersama-sama supaya semuanya terlibat. Ya. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ,
Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Amin. Bagian yang pertama saya ambil dari bagian ayat yang saya berikan warna berbeda. Ya, ayat yang ke-18. Lalu datanglah beberapa orang. Jadi lebih dari satu. Mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur, mereka berusaha membawa. Jadi datanglah beberapa orang, lalu mereka beberapa orang itu membawa si sakit atau si lumpuh itu. Karena tidak bisa masuk, maka dikatakan naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan mereka menurunkan orang itu. Ada beberapa yang saya garis bawahi, datanglah beberapa orang, datang. Lalu mereka berusaha membawa si lumpuh. Karena tidak dapat, maka mereka membawa si lumpuh naik ke atas atap rumah. Mereka membongkar atap rumah itu, lalu mereka menurunkan si lumpuh itu tepat di depan Yesus. Bagaimana supaya dalam kebersamaan kita itu mendatangkan karya atau pekerjaan Tuhan? Yang pertama jelas, bekerja sama. Bekerja bersama-sama. Teks firman Tuhan ini menjelaskan pada waktu itu kuasa Yesus sudah dikenal orang banyak karena dikatakan bahwa Yesus sudah melakukan mujizat menyembuhkan orang-orang sakit. Jadi Yesus sudah melakukan mujizat-mujizat, termasuk si lumpuh ini dan teman-temannya mendengar bahwa Yesus menyembuhkan beberapa orang sakit. Maka datanglah tim ini, saya sebut sebagai tim si lumpuh. Si lumpuh dengan beberapa orang, kan tidak disebut jumlahnya berapa, tetapi beberapa orang, berarti lebih dari satu. Nah, mari kita lihat kebersamaan dari tim ini, kebersamaan dari tim si lumpuh ini. Yang pertama, mereka peduli kepada si lumpuh. Karena si lumpuh sakit, saya tidak tahu apakah dari lahir atau bukan, tetapi yang jelas dia tidak bisa berjalan untuk datang kepada Yesus sendiri. Maka beberapa orang ini peduli kepada si lumpuh, memiliki hati kepada si lumpuh ini. Yang kedua, tim ini mengusung si lumpuh. Ini bentuk kerjasamanya. Dikatakan menggotong mereka dengan tempat tidurnya. Ini zaman dulu belum ada ambulan. Ya. Menggotong mereka dengan tempat tidurnya. Lalu sesudah sampai di rumah itu karena orang banyak dan sudah tidak bisa membawa Yesus ke depan, membawa si lumpuh ke depan Yesus, mereka membawa si lumpuh itu masih digotong, membawa si lumpuh ini naik ke atap, ke rumah bagian atas. Dan mereka membongkar atap itu. Sesudah itu mereka menurunkan, mereka saudara, ya, tidak hanya satu orang, tapi mereka menurunkan si lumpuh ini di depan kaki Yesus. Mereka bekerja sama, ya, mereka bersinergi, mereka berkolaborasi, membawa si lumpuh. Tujuan utama mereka adalah si lumpuh sembuh. Saudara, dalam bekerja sama mesti selalu ada tantangan. Itu mesti. Karena ketika saya dan saudara misalkan bekerja sama dengan dua orang bekerja sama, minimal ada dua otak yang mikir, betul? Gitu. Ada dua keinginan minimal. Semakin banyak orang pasti tantangannya adalah semakin banyak karena menyatukan banyak orang itu. Tapi tim ini nampaknya tidak dilemahkan dengan adanya tantangan itu. Tantangan yang pertama jelas ya, banyak orang yang sudah berkerumun dan itu menghalangi tim ini untuk menggotong si lumpuh ini datang kepada Yesus. Itu tantangan utamanya. Yang kedua, mereka harus membawa naik si lumpuh ini. Saya membayangkan, bagi saya lebih mudah saya gendong satu orang lumpuh itu daripada saya menggotong orang lumpuh itu 2 atau 3 orang. Karena kalau saya hanya satu orang gendong itu lebih gampang membawa ke atas, betul? Dibandingkan dengan gotong. Kalau gotong itu harus menjaga keseimbangannya, kalau tidak jaga keseimbangan bisa melorot, bisa jatuh dan sebagainya. Termasuk juga nanti ketika mereka harus membongkar atap dan mereka menurunkan. Ya.
Kalau yang menurunkan hanya satu orang dengan tali itu makin lebih mudah. Tetapi kalau beberapa orang malah lebih sulit karena harus menjaga keseimbangan kanan kiri dan sebagainya dan sebagainya. Tantangannya banyak. Tetapi bagi tim ini tantangan tidak melemahkan tujuan mereka, yaitu kesembuhan si lumpuh. Berikutnya, sebenarnya tindakan mereka di mana mereka membawa si lumpuh naik ke atap, lalu membongkar atap, lalu menurunkan, itu banyak risiko. Risiko yang pertama, sebenarnya sangat repot. Ya kan? Sangat repot. Membawa satu orang lumpuh dan membawanya digotong. Itu lebih repot dibandingkan dengan, saya katakan, dibandingkan dengan saya menggendong satu orang, itu lebih gampang. Risiko yang kedua, bisa saja tindakan mereka di mana mereka menjebol rumah, atap rumah lalu menurunkan, dianggap tidak sopan. Coba bayangkan suatu saat kalau saudara ada, waktu itu Yesus kan terkenal gitu ya, ada pertemuan yang hebat di mana ada orang yang terkenal, lalu ada dalam perkumpulan ini, lalu tiba-tiba ada orang yang menjebol sana lalu menurunkan orang. Jelas dianggap tidak sopan. Itu risiko yang kedua. Risiko yang ketiga adalah bisa saja orang ini akan dimarahin oleh yang punya rumah, dianggap merugikan yang punya rumah karena atap rumah yang dijebol. Banyak sebenarnya resiko yang dihadapi oleh tim si lumpuh ini. Tapi nampaknya demi satu tujuan, kesembuhan si lumpuh, mereka melakukan itu tidak dihentikan oleh adanya tantangan. Mereka berani menanggung resiko dari keputusan yang dia buat itu. Apapun tantangan dan apapun resiko demi kesembuhan temannya atau si lumpuh ini semuanya dilakukan. Bagi saya dan saudara, ingatlah selalu bahwa bekerja sama adalah bagian yang harus ada dalam hidup kita. Selain karena saya dan saudara diciptakan Tuhan itu sebagai makhluk sosial, itu secara umum diakui begitu. Lebih dari itu, saya dan saudara sebagai gereja adalah sebuah persekutuan. Artinya saya dan saudara itu tidak bisa hidup sendiri, mesti butuh orang lain, itu mesti. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika kita ingin menikmati pekerjaan Allah, mari kita terus menjaga dan terus meningkatkan kerjasama kita dalam keluarga saudara. Terus pupuk, kembangkan kerjasama di antara suami dan istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Bekerja samalah kalau saudara-saudara mau menikmati pekerjaan Tuhan dalam keluarga. Dalam kita bergereja, mari kita terus tingkatkan kerjasama kita kalau Tuhan mau mengerjakan sesuatu untuk kita. Amin. Termasuk di dalam saudara mungkin berteman dengan teman sekos. Tingkatkan kerjasamamu, tingkatkan kolaborasimu kalau saudara mau menikmati pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ayat 20-24. Mari kita baca bersama-sama lagi supaya semuanya terlibat. Ya. 20-24. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Amin. Yang kedua, supaya dalam kebersamaan kita itu mendatangkan karya keajaiban Tuhan, berimanlah bersama-sama. Ayat yang ke-20, ketika Yesus melihat iman mereka,
Jadi nampaknya yang beriman itu bukan hanya si lumpuh saja, tetapi juga termasuk orang-orang yang menggotong si lumpuh itu juga beriman. Lalu secara pribadi ayat 5, pasal 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Memang ditujukan pribadi kepada si lumpuh. Tapi dalam kebersamaan mereka, Yesus melihat iman mereka. Iman adalah kepercayaan atau keyakinan. Ya, kalau kita beriman kepada Yesus berarti kita percaya kepada Yesus atau kita berkeyakinan kepada Yesus. Saya harapkan tidak hanya kita berkeyakinan bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita, itu jelas pasti, tetapi mari kita juga terus belajar untuk beriman bahwa Yesus tetap dan akan terus memelihara kita. Beriman, berkeyakinan, percaya, dan mempercayakan diri kepada Yesus. Dalam kekristenan, iman sangat berperanan besar. Pertama, dimulai dari bahwa saya dan saudara ada menjadi orang Kristen itu karena iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Efesus pasal 2 ayat 8-9. Dari sisi Allah adalah kasih karunia, dari sisi manusia karena kita beriman. Yang kedua, Allah atau Yesus banyak mengajarkan kita supaya kita berdoa dengan iman, dengan percaya. Bahkan dalam gaya yang hiperbol, Yesus pernah berkata, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, maka kamu bisa memindahkan gunung. Ya, ini gaya bahasa Yesus dalam menurut saya gaya hiperbol. Ya bukan gaya yang sebenarnya. Kalau sebenarnya itu gitu, untuk misalkan ada orang Kristen yang ada di Pakem sana lalu jengkel dengan Gunung Merapi, beriman lalu berdoa dilempar ke Gunung Kidul. Lalu di Gunung Kidul juga banyak orang Kristen juga berdoa juga lalu akhirnya dilempar juga ke balik ke utara lagi. Orang sana berdoa semuanya dibuang ke Jogja tengah sini. Ya. Bukan itu maksudnya, tapi itu gaya bahasa yang digunakan Yesus untuk melebih-lebihkan, untuk menunjukkan bahwa betapa besarnya peran iman di dalam doa. Kepercayaan, keyakinan di dalam doa itu. Berikutnya, kita juga diminta melakukan segala sesuatu dengan iman. Artinya kita melakukan segala sesuatu dengan keyakinan. Iman mengambil peranan yang sangat penting di dalam kekristenan saya dan saudara. Mari kita lihat iman dari tim si lumpuh ini. Si lumpuh dan timnya. Yang pertama, saya yakin bahwa mereka percaya atau yakin bahwa Yesus mampu untuk menyembuhkan. Dari mana ini tahu? Karena mereka mendengar bahwa ada orang banyak yang sudah disembuhkan oleh Yesus. Maka mereka pun percaya. Yang kedua, mereka percaya bahwa Yesus mau menyembuhkan. Yang pertama, mereka percaya bahwa Yesus mampu, sanggup. Yang kedua, Yesus mau menyembuhkan. Ya. Dan yang ketiga, mereka meyakini bahwa tindakannya itu tepat. Ini yang disebut dengan tindakan iman. Yakni membawa kepada Yesus, tidak ada tempat lagi, orang banyak, membawa mereka naik ke atas, lalu membongkar atap, menurunkannya. Mereka yakin bahwa tindakannya itu tindakan yang tepat, tindakan yang benar. Ini yang dikatakan sebagai tindakan iman. Saudara, memang tindakan iman itu dengan ngeyel itu beda-beda tipis, saudara. Karena di dalam beriman itu kadang-kadang ada nekatnya, gitu kan? Gitu. Ini juga menurut saya tindakan ini tindakan nekat. Tapi ini adalah tindakan iman. Dan saya dan saudara juga seringkali diajarkan oleh Tuhan untuk beriman. Dan kadang-kadang dalam beriman itu kita diminta untuk melakukan tindakan iman. Ya, tindakan iman. Tantangan bagi saya dan saudara ketika saya dan saudara mau bertindak dengan iman itu macam-macam. Seringkali perasaan kita atau pikiran kita sendiri berkata, sulit. Enggak mungkin. Itu terlalu besar.
Ya, masa bisa? Dan macam-macam alasan melalui pikiran dan perasaan kita. Atau kadang-kadang juga tantangannya adalah dari orang lain. Seperti tim si lumpuh ini datang kepada Yesus. Orang Farisi marah, ahli Taurat marah, ya kan? Itu tantangan. Ketika saya dan saudara melakukan tindakan iman atau kita beriman kepada Tuhan, jangan kaget kalau ada pihak lain pun juga kadang-kadang tidak setuju dengan tindakan iman kita. Kadang-kadang begitu. Tetapi Yesus menuntut saya dan saudara ketika bertindak iman, beriman dan bertindak iman. Saya dan saudara diminta untuk yakin melakukan. Beberapa kebenaran dari perkataan Yesus ketika Yesus berkata kepada si lumpuh, dosamu diampuni. Yang pertama, saya menilai bahwa kesembuhan rohani itu bagi Yesus jauh lebih penting dibandingkan kesembuhan jasmani. Si lumpuh dan tim itu datang kepada Yesus, tujuan utama adalah supaya dia sembuh. Itu tujuan utamanya pasti. Tetapi ketika mereka datang kepada Yesus, Yesus tidak berkata kamu sembuh. Tapi Yesus berkata yang pertama apa? Dosamu sudah diampuni. Bagi Yesus kesembuhan rohani, pemulihan rohani jauh lebih penting dibandingkan dengan kesembuhan jasmani atau pemulihan jasmani. Dan memang itu kedatangan Yesus terutama datang ke dunia ini adalah untuk kesembuhan rohani. Bagi Yesus kesembuhan rohani jauh lebih penting seumpama dia tidak melakukan yang kesembuhan jasmani. Tapi dalam teks ini akhirnya menyusul. Yang kedua, kesembuhan fisik diberikan kemudian. Walaupun motivasi utama dari si lumpuh adalah kesembuhan fisik, tetapi dalam peristiwa ini sesudah Yesus berkata dosamu diampuni, karena dia percaya kepada Yesus, dosanya diampuni, maka kesembuhan fisik lumpuhnya terjadi, menyusul. Dan peranan iman dari si lumpuh dan teman-temannya, ya jelas. Peranan dalam beriman ini adalah bertindak. Dimulai dari mereka mengusung si lumpuh, mereka membawa ke atas, membongkar atap, menurunkan mereka. Dan terakhir fokus Yesus kepada si lumpuh. Dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulang. Apa peranan si lumpuh? Di sini juga iman. Kalau seumpama, ini bayangan saya, seumpama si lumpuh itu berkata, ketika Yesus berkata, bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah. Lalu dia berkata, lupa Tuhan, guru, saya kan gak bisa bangun. Guru saya dari dulu kan gak bisa jalan, suruh pulang. Seumpama dia tidak beriman dan tidak melakukan tindakan iman untuk bangun, mengangkat tempat tidur dan pulang, kemungkinan besar juga tidak terjadi. Tetapi yang terjadi adalah dengan iman dia bangun, dia mengangkat tempat tidurnya dan kembali. Penerapan bagi saya dan saudara. Mari kita beriman bersama-sama untuk kehidupan saya dan saudara, baik dalam berkeluarga. Ya, milikilah keyakinan, memilikilah kalau ada goal-goal tertentu dalam keluargamu, imani bersama-sama. Dalam bergereja, mari kita beriman bersama-sama, gereja di tempat ini. Ya. Demikian juga mungkin dalam saudara berteman dengan sesama orang percaya, itu gereja. Berimanlah bersama-sama untuk dapat menikmati pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, mari kita beriman bersama bahwa Allah mampu dan Allah mau bekerja di dalam setiap proyek kita, tentunya proyek-proyek, apakah proyek keluarga, apakah proyek berteman, apakah proyek bergereja ini, proyek-proyek yang sejalan dengan kemauan Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita terus menjaga motivasi kita dalam beriman supaya perkara rohani tetap menjadi prioritas kita bersama. Karena biasanya perkara rohani yang kita perhatikan nanti akan menjalar kepada perkara-perkara yang lain, jasmani ataupun jiwani. Ya. Bekerja bersama, beriman bersama, dan yang ketiga,
memuliakan Allah bersama-sama. Ayat yang ke-25b dan 26. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Amin. Yang saya cetak merah. Lalu ia pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Bahkan semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah. Hal yang ketiga dalam kebersamaan kita supaya kita bisa menikmati karya Allah, muliakanlah Allah. Memang dalam teks firman Tuhan ini memuliakan Allah itu akibat. Sesudah si lumpuh disembuhkan, sesudah lumpuh pulang ya, dia memuliakan Allah. Orang banyak pun juga ikut memuliakan Allah. Memang adalah akibat begitu. Tetapi dalam pelayanan atau dalam hidup saya dan saudara, saya berharap memuliakan Allah itu menjadi motivasi dasar dan menjadi hasil. Motivasi dasar artinya, mari kita memiliki segala sesuatu yang kita rencanakan, yang kita harapkan, yang kita inginkan itu dasarnya adalah ingin memuliakan Allah, menjadi motivasi. Gitu. Kalau ini menjadi motivasi dasar kita, kemungkinan besar hasil akhirnya adalah memang betul Tuhan dimuliakan. Yesus melakukan penyembuhan demi kemuliaannya. Yang pertama, si lumpuh yang mengalami kesembuhan, dia memuliakan Allah. Orang banyak yang menyaksikan kesembuhan si lumpuh, akhirnya mereka juga memuliakan Allah. Memang ada satu pihak, yaitu orang Farisi atau orang-orang Yahudi yang tetap tidak percaya kepada Yesus. Mereka tetap marah-marah, bahkan mereka marah. Ini orang anaknya Yusuf dan Maria orang miskin kok berkata bisa mengampuni dosa. Tetapi yang jelas Allah dimuliakan. Dan Yesus berkata, dan memang tujuan utamanya adalah supaya mereka tahu bahwa anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Makanya Yesus berkata pertama kali bukan kamu sembuh, tetapi dosamu sudah diampuni. Penerapan bagi saya dan saudara, dalam hidup dan dalam pelayanan kita, apakah hidup berkeluarga, apakah hidup berteman, apakah hidup saya dan saudara berkomunitas, apakah saya dan saudara hidup bergereja di tempat ini, mari motivasi kita, mari kita memiliki motivasi kita adalah motivasi untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita memiliki motivasi untuk kemuliaan Tuhan, tidak mustahil Allah mau melakukan pekerjaannya. Yang kedua, waspadalah terhadap motivasi-motivasi kita yang tidak murni untuk kemuliaan Tuhan. Apakah motivasi pribadi ataukah motivasi berjemaah istilahnya ya. Maksudnya motivasi salah berjemaah itu apa? Contoh begini, kalau pribadi banyak lah kita ya. Saya melakukan ini supaya saya terkenal, saya melakukan ini supaya saya dipandang hebat. Kalau bersama-sama kayak apa? Contoh begini, mari kita mengembangkan gereja kita ini PPA Manat Agung Karawaci ini supaya kita terkenal di seluruh Kabupaten Sleman. Sudah, tujuannya jelas untuk kemuliaan gereja, ya kan? Nah, kalau kita punya motivasi itu berarti motivasi salah berjemaah. Dan saya harapkan tidak. Jaga motivasi kita untuk kemuliaan Tuhan. Waspadalah terhadap cara iblis yang kadang-kadang menyusupkan motivasi kita di dalam kebersamaan. Dan yang ketiga, jika pekerjaan Allah dinyatakan seperti ketika si lumpuh disembuhkan, jangan lupa bersaksi kepada orang lain. Tujuannya apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika saya dan saudara mengalami pekerjaan Tuhan, jangan hanya disimpan sendiri, ceritakan kepada orang lain, apalagi sesama orang percaya. Bukan sok rohani, bukan. Ini menceritakan pengalaman bersama dengan Tuhan. Tujuannya adalah kemuliaan
Tuhan. Itu bisa memuliakan Tuhan, bisa mendukung atau memperkuat saudara-saudara kita yang mungkin dalam pergumulan bagi saya dan saudara. Sekali lagi, sebagai gereja yang adalah persekutuan orang-orang percaya, tentunya saya dan saudara mau menikmati karya Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Satu, bekerja samalah di dalam Tuhan. Yang kedua, berimanlah bersama-sama. Dan yang ketiga, miliki motivasi dan tujuan akhir adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita tunduk kepala. Kalau firman Tuhan ini memberkati saudara, bersyukurlah kepada Tuhan masing-masing. Kita diingatkan supaya kita tetap dalam kesatuan sebagai anak-anak Tuhan. Kita saudara bersaudara, pupuklah kita di dalam bekerja sama, dalam beriman bersama, dan di dalam memuliakan Tuhan bersama-sama. Saya mengundang kita semuanya berdiri bersama-sama dan kita angkat pujian, satukan kami Tuhan sebab kami bersaudara. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Sungguh-sungguh sekali lagi pujian ini. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu. Sekali lagi, jadikan kami satu. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah mempersatukan kami dalam keluarga Allah, mempersatukan kami dalam keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan. Itulah sebabnya kami berdoa, kiranya Tuhan menolong kami semuanya untuk terus menjaga kesatuan kami. Kalau ada hati, kalau ada perasaan yang merusak kesatuan kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Iri, dengki, kemarahan dan sebagainya,
Kami patahkan dalam nama Yesus, dan biarlah yang ada kerendahan hati dan kesatuan hati. Berkati anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini, dalam hidup mereka di minggu yang akan datang. Tuhan tolong beri kemampuan, kesanggupan untuk hidup di dalam rencana Tuhan. Bahkan ketika menghadapi pergumulan hidup pun, damai sejahtera-Mu kiranya memberkati anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan mari kita mohon berkat-Nya. Biarlah berkat dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus yang tidak pernah ada hentinya, persekutuan Allah Roh Kudus dan penghiburannya kiranya menyertai saudara-saudaraku sekalian kembali siang ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus Kristus kami menerima berkat-Mu dan mengakhiri bakti kami. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Silakan duduk kembali, bersaat teduh sejenak bersyukur kepada Tuhan.